Jakarta.หนูก็Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua KPU Kabupaten, yang kami hormati anggota KPU Kabupaten Natuna,
staf KPU Kabupaten Natuna, dan para peserta yang sudah bersedia bergabung dengan kami di siang hari ini. Selamat salam keberkatan kepada Baginda Rasulullah Muhammad. Selanjutnya langsung saja kami silakan kepada Ketua KPU untuk membuka meeting kita pada siang hari ini kepada Bapak Junaidi Artika. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati rekan-rekan anggota KPU, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat di KPU Kabupaten Natuna dan staf sekretariat Kabupaten yang saya muliakan, saya banggakan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan Zoom meeting pada siang hari ini, yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'd, rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, tepat pada hari Minggu, tanggal 20 November tahun 2022, kita bisa melaksanakan sosialisasi pengenalan Syakba dan perekrutan badan ad hoc penyelenggara pemilu tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, KPU Kabupaten Natuna melakukan sosialisasi ini adalah bertujuan memberikan pemahaman kepada kita semua terkait sistem perekrutan PPK di KPU Kabupaten Natuna, di mana untuk perekrutan PPK untuk tahun ini, untuk pemilu serentak tahun 2024 adalah menggunakan aplikasi Syakba. Tentu ini berbeda dari sebelum-sebelumnya, di mana pada sebelum-sebelumnya adalah kita tidak menggunakan biasa dia kan ini. Kita tidak menggunakan aplikasi, tetapi hanya menggunakan manual. Alhamdulillah di tahun ini kita menggunakan aplikasi Syakba untuk kawan-kawan semua untuk melakukan pendaftaran PPK nantinya. Nah itu maka saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri kegiatan ini. Nanti kita sama-sama dengarkan sosialisasi secara detail dari Bu Tina selaku Ketua Divisi SDM Parmas yang akan mensosialisasikan terkait pengenalan Syakba ini, yang memang aplikasi ini memang baru digunakan pada tahun ini. Jadi semoga Bapak Ibu semua bisa menyimaknya dengan baik untuk kegiatan sosialisasi ini, karena ini sangat dan tentu sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk kawan-kawan yang ada niat untuk kawan atau saudara dan sebagainya yang akan mengikuti PPK nanti atau mengikuti badan ad hoc di KPU Kabupaten Natuna. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan siang hari ini. Jangan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pengenalan Syakba dan perekrutan badan ad hoc penyelenggara pemilu tahun 2024 Minggu tanggal November tahun 2022 secara resmi saya buka. Baik, terima kasih. Terlebih dan terkurang saya maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, selanjutnya arahan dari
Ibu Tina Yunila selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Divisi KPU Kabupaten Natuna, kami silakan. Coba cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Pak Pemilihan juga, yang saya hormati rekan saya, Bapak KPU, Pak Musaid, yang saya hormati Pak Sumpah, beberapa jasa staf kegiatan KPU serta kawan-kawan yang bergabung yang hari ini dari Zoom. Baik, seperti yang disampaikan awal tadi, berdasarkan kita tidak lagi menggunakan manual yang namanya siapa sistem informasi anggota KPU dan saya di sini hanya menjelaskan secara besar saja karena lebih hemat waktu untuk berbicara teori dan lebih banyak waktu untuk kita uji coba untuk sifatnya dari jauh. Siapa ini baru diluncurkan itu dari kemarin. Dan itu sudah banyak melalui uji coba ya, dengan melakukan uji coba 3 kali lipat dari kapasitas pendaftaran di periode ini. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan jangan ragu kalau waktu-waktu server bisa melakukan pendaftaran. Siapa itu sendiri merupakan sebuah aplikasi yang manfaatnya mempermudah. Ini hanya sebuah alat, ya, hanya sebuah alat untuk mempermudah pendaftaran nanti. Jadi Bapak Ibu calon pelamar itu tidak perlu mendatangi kantor KPU untuk memberikan dokumen, ya, tapi cukup mendaftarkan aplikasi siapa. Itu kemudahan yang pertama. Yang kedua, siapa merupakan database, ya, tempat menyimpan data. Jadi semua berkas yang masuk, data pelamar, data yang lolos seleksi, juga data yang nama-nama peserta ataupun calon itu yang sudah dilakukan lengkap dengan ketahui. Jadi sewaktu-waktu kalau seandainya dari 5 anggota PPK yang dilantik, ada yang mengundurkan diri, ada yang sakit, kemudian itu nama urutnya langsung keluar. Dan itu bisa dilihat, ya, bisa dilihat kita dari semuanya. Jadi data Bapak Ibu yang masuk itu servernya tidak di KPU Kabupaten saja, tapi langsung ke KPU. Ya. Jadi berkas yang masuk, apapun keputusannya, itu semuanya melalui admin ataupun operatornya KPU. Termasuk nanti tes tertulisnya. Kita akan
menyampaikan silakan yang jauh. Baik, kalau pakai HP jelas ya? Bu, jelas. Oke, Bu, jelas. oke, lanjut ya. Terima kasih sudah mengingatkan tadi. Baik, kita lanjut. Materi Syakba itu sendiri, kalau hanya untuk melihat fitur-fiturnya itu sangat mudah ya. Tidak ada yang susah di sini. Namun kalau bagi yang belum upload ataupun melakukan semacam tes-tes online ya, tentu di sini sesuatu hal yang baru ya. Bukan berarti kita tidak bisa atau tidak mampu. Cuma sesuatu yang baru di sini. Jadi nanti di aplikasi Syakba itu sendiri kita tidak membukanya melalui Play Store ya, tidak. Kita tidak mendownloadnya di aplikasi Store atau yang punya Apple HP-nya itu ada aplikasi untuk download ya. Itu bukan ya. Aplikasi Syakba itu kita ketik ya, searching ya dengan linknya syakba.kpu.go.id. Nanti akan diulas secara detail nanti ya. Nah, di aplikasi itu banyak fitur-fitur atau tools ataupun bagian. Di situ ada informasi terkait dengan tahapan, kapan sih pendaftarannya, kapan sih tutup pendaftaran, seleksinya kapan, tesnya kapan, ya. Di situ semua tahapan lengkap di Syakba. Ya. Nah, nanti terkait dengan persyaratan, ya. Di sini ada bertanya gimana dengan berkas persyaratannya. Yang di berapa banyak sih, ya. Di sini tidak hanya yang sudah disediakan oleh KPU, seperti surat pernyataan ya, pernyataan bermaterai, itu sudah ada di aplikasi Syakba itu sendiri. Kawan-kawan bisa download, isi, dan print. Selain itu, untuk pelengkapan dari persyaratan itu sendiri, seperti yang kita share, ada KTP elektronik ya, itu wajib, ijazah, dan surat pernyataan. Ya. Nah, di KTP ini sendiri memang diwajibkan menggunakan KTP elektronik. Ya, wajib menggunakan KTP elektronik. Nanti diklik di poin untuk mengisi biodata, kita memasukkan NIK ya, NIK, alamat sesuai dengan KTP. Nah, kalau di saat sudah registrasi itu ada nanti di PPK. Ada 2 item, ada itemnya KPU, tapi itu belum bisa diklik ya. Dan ada tombolnya PPK. Nah, itu Bapak Ibu para peserta Zoom tidak bisa memilih kecamatan yang lain selain kecamatan yang sudah diupload di KTP-nya. Jadi di sini sangat penting bekerja sesuai dengan alamat KTP. KTP-nya Pulau 3, tapi dia mau daftar di Pulau 3 Barat, itu tidak ada. Tidak bisa, itu secara otomatis akan terisi di saat kita menginput dari awal NIK tersebut. Ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi Syakba bukanlah di download di Play Store, tetapi diketik melalui searching. Yang kedua terkait dengan KTP. Yang ketiga terkait dengan yang ketiga terkait dengan
berkas sendiri. Nah, berkas ini setelah diupload itu nanti tetap akan dikumpulkan ke KPU, ya. Dikumpulkannya itu kapan? Nanti di saat tes tertulis. Kalau tidak bisa dikumpul tes tertulis, ya di saat ataupun bahkan saat dilantik. Tapi itu wajib nantinya, ya. Wajib dikumpulkan di saat pada kesempatan pertama. Nah, itu terkait dengan berkas. Berikutnya, kalau terjadi kekurangan-kekurangan saat mengupload atau proses pendaftaran, contoh, misalnya saking banyaknya yang diupload, ada KTP, ijazah, surat pernyataan gitu ya, tahu-tahu keliru. Bisa saja terjadi ya, keliru, niatnya mau upload KTP, ternyata yang di kolom KTP itu ijazah, ya. Itu nanti admin akan cek satu-satu. Nah, kalau terjadi kekeliruan seperti itu, operator maupun admin akan segera melakukan semacam ada usulan perbaikan, ya, usulan perbaikan. Jadi masing-masing kita saat sebelum mendaftar itu kan registrasi dulu ya, registrasi dulu. Jadi wajib punya akun. Nah, kalau yang sudah punya akun kemarin uji coba itu semua akan di reset ulang, ya. Kemarin itu saya udah daftar Bu, saya udah daftarkan akunnya. Sekarang kenapa nggak ada ya? Itu semua di reset ulang. Sekarang per tanggal 20 November kita umumkan sekaligus pembukaan pendaftaran itu semuanya database 0, bersih, kosong. Ya. Jadi di saat pendaftaran akun yang pertama tadi, nah itu kita punya email ya, kita punya email. Jadi nanti operator akan mengabarkan melalui email tersebut. Contoh, Pak Banu, untuk KTP-nya salah kirim, silahkan upload ulang. Atau Ibu Siti, foto KTP-nya blur, silahkan diperjelas, kirim ulang. Jadi ada feedback-nya ya. Jadi nanti kalau sudah daftar, dipantau terus akunnya, dicek terus siakbanya, ya. Kalau sudah tidak, gimana kalau tidak ada? Berarti ada pemberitahuan, oke. Berkas ya. Jadi komunikasi kita di situ melalui akun dan admin dan operator punya ide lah ya, punya ide, punya rencana. Setiap yang mendaftar nanti akan dibuatkan grupnya. Jadi mempermudah kita untuk komunikasi kalau sekiranya terlewatkan mencek akun ataupun email saat mendaftar. Ya. Ini cuma garis besarnya aja. Saya tidak akan memperpanjang untuk penyampaian apa itu Syakba. Lebih cepat, lebih baik kalau kita masuk ke cara pendaftarannya sendiri. Ya, di sini mungkin ada kurang pas dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini Pak Mus ada yang mau tambahkan? Cukup ya. Saya kembalikan ke admin. Waktu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, langsung saja pemaparan sosialisasi pengenalan Syakba dan perekrutan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu tahun 2024. Materi yang akan dipaparkan oleh Bapak Andi, kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Pelan. Jelas ya. Pertama-tama telah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat kumpul di siang ini melalui media Zoom, bersilaturahim serta menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam pengenalan aplikasi Siakba. Sebelumnya, Bapak Ibu, apakah sudah ada yang membuat akun Siakba? Ada kendala? Sudah coba buat akun, Pak. Sudah. Bapak Ibu, apakah sudah ada yang buat akun Siakba? Atau ada kendala di dalam melakukan pendaftaran akunnya? Bisa dibuka. Udah apa? Tapi nggak bisa dibuka untuk login pendaftaran ulangnya. Cek cek. Untuk pertanyaan-pertanyaan saat ini kita tampung dulu ya, setelah kita mempraktikkan penggunaan Siakba ini, nanti akan kita jawab satu persatu. Langkah pertamanya kita akan langkah pertama kita akan menuju link Siakba. Kita klik tombol login untuk memulai pendaftaran akun. Kita klik di sini.
Ini dicentang dulu ya Bapak Ibu sebelum kita mengklik register. Setelah semua isian ini terisi, pastikan ini ayam robotnya dicentang agar prosesnya dapat berjalan. Selanjutnya kita klik registrasi, maka di sini akan muncul notifikasi yang mengarahkan kita untuk mengaktifasi akun ke email yang sudah kita daftarkan tadi. Selanjutnya kita login ke dalam email yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Ada? Nah, di sini dalam kotak masuk dapat kita lihat ada email masuk dari Siakba KPU. Selanjutnya kita buka dan pada tombol aktivasi akun kita klik agar akun Siakba yang telah kita buat sebelumnya itu dapat aktif. Di sini dapat kita lihat bahwa akun kita yang telah kita daftarkan sebelumnya itu telah diaktifasi. Selanjutnya kita akan melakukan login. Kita masuk ke kita daftarkan sebelumnya dan password yang sudah kita masukkan yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, ketika masuk ke dalam Siakba ini, maka akan muncul notifikasi biodata belum lengkap. Jadi, kita melengkapi biodata agar nantinya proses pendaftaran PPK atau PPS dapat dilanjutkan. Di sini kita masukkan tempat lahir. Pastikan tempat lahir itu sesuai dengan KTP. Tanggal lahir itu juga. Untuk nomor BPJS Kesehatan, ini tidak wajib ya. Jadi boleh diisi, boleh tidak. Jadi yang wajib-wajib itu yang ada tanda bintang merah ini. Nama lengkap nih, tempat lahir, tanggal lahir. Untuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan NPWP itu sifatnya opsional, tidak wajib. Untuk alamat harus disesuaikan dengan yang ada di KTP. Jadi untuk mempermudah proses, di sini saya pilih provinsinya Kepulauan Riau. Agar keseragaman pada uji coba kita hari ini.
Setelah ini semua terisi, nantinya akan kita klik simpan. Perlu Bapak Ibu ketahui, apa yang kita isi nanti ini, maka otomatis PPK yang kita daftarkan sesuai dengan biodata yang kita isi pada menu berikut ini. Misal saya memilih Kecamatan Bunguran Timur sesuai dengan KTP, maka nanti ketika saya memilih lamaran yang akan dipilih, maka otomatis dia akan memilih PPK Bunguran Timur. Begitu juga untuk PPS. Nantinya akan otomatis dia memilih PPS Ranai Kota. Di sini selanjutnya kita mengklik simpan. Nah, proses pengisian biodata di awal tadi setelah selesai, selanjutnya akan muncul tampilan daftar lamaran. Di sini karena kita belum memilih lamaran apa yang kita tuju, maka di sini Anda belum disebutkan Anda belum memiliki lamaran. Selanjutnya kita mendaftar dengan mengklik di sini yang tanda biru. Kita pilih badan ad hoc. Dan di sini Bapak Ibu dapat memilih posisi yang akan dilamar. Untuk saat ini yang sudah dibuka itu yaitu seleksi calon anggota PPK. Maka kita milih PPK. Nah, dapat kita lihat di sini karena saya tadi memilih domisilinya Kecamatan Bunguran Timur, maka di sini otomatis PPK Kecamatan Bunguran Timur. Selanjutnya kita mengisi biodata. Jadi untuk NIK, nama, email, nomor HP, tempat lahir, dan ini sudah terisi otomatis dengan isian yang kita isi sebelumnya. Maka kita hanya mengisi yang kosong saja, seperti nomor kartu keluarga, pekerjaan. Untuk riwayat pendidikan, apabila Bapak Ibu riwayat pendidikannya terakhir S1, dapat memilih di sini S1. Selanjutnya kita pilih SMA, SMP, SD. Boleh juga berurutan mulai dari SD, SMP, SMA, atau seperti ini. Kita mengisi nama sekolah, tahun mulai, sampai tahun selesai. Jadi Bapak Ibu di sini untuk mempercepat proses, saya buat dummy aja ya. Bapak Ibu ini hanya contoh, jadi nanti mohon teliti ketika mengisi tahun mulai masuk SMA dan tahun selesainya. Selanjutnya riwayat pekerjaan. Apabila sebelumnya tidak ada pekerjaan, maka ini boleh kosong. Dan apabila Bapak Ibu sudah bekerja di beberapa perusahaan atau instansi, maka ini bisa diklik tambah.
Ini riwayat pemiluan bagi Bapak Ibu yang sebelumnya pernah menjadi badan ad hoc baik di KPU, Bawaslu atau pemantau pemilu, ini dapat diisi ini untuk publikasi ini yaitu buku ataupun sifatnya karya ilmiah yang pernah Bapak Ibu terbitkan. Begitu juga untuk pengalaman organisasi. Ini perangkat komunikasi, riwayatnya mungkin apabila ada maka dapat kita isi dengan strip. Begitu juga pengalaman pemiluan. Apabila semua visi yang sudah terisi, maka selanjutnya kita pilih, simpan, dan lanjutkan. Oke, pada saat ini Bapak Ibu ada pertanyaan? Boleh raise hand? Boleh melalui chat? Baik, ini ada pertanyaan dari Andri Pratama. Pada surat pendaftaran tertera nomor dan tanggal yang harus diisi. Untuk nomor dan tanggal tersebut diisi apa ya, Bu? Diisi dengan nomor pengumuman dari KPU. Sebentar ya Bapak Ibu, saya akan meng-share pengumuman dari KPU Kabupaten Natuna agar menyesuaikan nomor dan tanggal pengumuman.
Untuk pengumumannya, Bapak Ibu bisa dilihat di Facebook KPU Natuna, di Instagram, di situ sudah kita share pengumuman tentang seleksi calon anggota PBK. Baik, ini kita lanjutkan ya. Setelah semua ini terisi, maka kita pilih, simpan, dan lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan jalan untuk melengkapi persyaratan dengan mengunggah dokumen persyaratan PPK. Yang pertama itu surat pendaftaran, KTP, pas foto, daftar riwayat hidup, ijazah terakhir, surat pernyataan, serta surat keterangan sehat. Surat pendaftarannya dapat di-download melalui link di bawah ini. Download template surat pendaftaran di sini. Di sini kita masukkan tempat tinggal kita. Misal di Ranai kita pilih, kita isi Ranai. Misal bagi Bapak Ibu yang di Bidai, maka bisa dipilih di Bidai, dan seterusnya. Tanggal tanda tangan ini tanggal kapan kita membuat surat ini. Lalu kita pilih download.
Nah, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat tampilan surat pendaftarannya? Maka surat pendaftaran yang tadinya kita download itu akan terlihat seperti ini. Nama, jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaan dan alamat itu otomatis tergenerate dengan isian siapa yang telah kita isi sebelumnya. Jadi apabila ada yang telah mendapatkan link dokumen download surat pendaftaran, surat pernyataan dan daftar riwayat itu, pastinya ini nanti akan kosong. Jadi untuk memudahkan, saya sarankan untuk surat pendaftaran, daftar riwayat itu dan surat pernyataan itu di-download di setiap bagian. Karena jika kita download di siapa itu kita tinggal nomor pengumuman, tanggal, serta tanda tangan kita. Jadi Bapak Ibu, untuk nomor pengumumannya yaitu 05 garing PP.04.1 tanda penghubung garing 2103 garing 2022 tanggal 20 November 2022. Setelah ini semua terisi, maka ini nanti akan kita print. Selanjutnya kita tanda tangani dan dokumen hasil tanda tangan tersebut Bapak Ibu scan dengan format PDF maksimal ukurannya 1 MB. Baik, setelah itu kita mengupload file KTP dengan format JPG. Pas foto berwarna 4x6 itu bisa latar merah atau latar biru. Jadi tidak ada warna baku dari pedoman teknis, Bapak Ibu terserah warna merah atau warna biru. Untuk daftar riwayat hidup, kita juga dapat mendownloadnya dengan link di bawah ini. Kita klik download. Maka akan muncul dokumen daftar riwayat hidup yang kita download tadi. Nah, di sini dapat kita lihat berbeda dengan dokumen yang kami share pada Google Drive sebelumnya, itu hanya kosong-kosong. Yang di siapa itu dia sudah terisi dengan isian yang kita isi sebelumnya tadi. Jadi Bapak Ibu tinggal mencetaknya, selanjutnya menandatangani
Oke. Itu masa suara saya jelas? Lagi sekarang. Kurang jelas suara. Udah jelas. Jelas nggak? Oh, bukan. Jelas ya? Jelas, jelas. Jelas. Jelas, jelas. Nah, jelas. Jadi daftar riwayat hidup ini, Jelas, Pak, jelas. iya Pak. Jadi daftar riwayat hidup ini sudah terisi otomatis dengan isian biodata maupun riwayat hidup yang kita isi sebelumnya. Sudah jelas ya? Itu yang tadi. Selanjutnya ini kita scan dan kita upload di sini. Begitu juga dengan surat pernyataan dan surat keterangan kesehatan. Cara menguploadnya kita klik di sini, baru kita pilih file yang akan kita upload. Recording it. Ini tak bagus. Cek.
Coba. Suaranya nggak jelas, kurang kedengaran. Sudah jelas, Bapak Ibu? Jelas, jelas, jelas. Halo? Jelas, jelas. Pak, sudah jelas, Pak. Apakah sudah jelas? Jelas. Oh, baik, di sini kita lanjutkan ya. Jadi setelah dokumen-dokumen ini terdownload, mohon maaf, kita upload. Selanjutnya kita klik simpan. Maka akan muncul tampilan seperti ini yang menandakan bahwasanya file yang kita upload tadi sudah berhasil diupload ke dalam Siakba. Selanjutnya kita pilih lanjutkan untuk melanjutkan proses pendaftaran PPK. Nah, akan muncul tampilan ringkasan data isian biodata dan riwayat hidup yang telah kita isi tadi, beserta dokumen pendukung yang kita upload. Langkah selanjutnya kita data yang sudah kita upload tadi agar dapat diproses oleh admin ataupun operator Siakba KPU Kabupaten Natuna. Di sini kita mencentang, lalu kita pilih kirim. Nah, muncul notifikasi pendaftaran Anda sudah selesai. Silakan memastikan kelengkapan paling lama 1 kali 24 jam sejak pendaftaran dilakukan. Bapak Ibu, sejauh ini apakah ada pertanyaan terkait tahapan-tahapan mulai dari pengisian biodata, riwayat hidup, mengupload dokumen dalam pendaftaran PPK ini? Boleh raise hand ataupun melalui kolom komentar. Bagi Bapak Ibu ada pertanyaan, saya persilakan dengan raise hand ataupun melalui kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ijazah yang diupload itu cukup fotokopi saja, tidak cukup fotokopi, tidak perlu dilegalisir. Kalaupun dilegalisir itu tidak masalah. Jadi minimal fotokopi ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk surat kesehatan, Amin mau bertanya ini. lanjut. Halo. Iya, ya Bang. Lanjut Bang. Ini kalau kita mendaftar nanti, kalau terganggu dengan kendalanya sinyal, apakah kita ulang angkulan baru atau macam mana? Gimana Bang, bisa diulangi Bang? Ini apanya kita daftar hari ini, ternyata salah satu sinyalnya kurang bagus, itu kan otomatis kan aksesnya tidak berjalan. Jadi besoknya sinyalnya bagus, apakah kita bikin akun baru atau macam mana itu? Oh, ketika mendaftar sinyal bermasalah Bang ya? Iya, ya. Jadi nggak perlu akun baru, hanya bisa melanjutkan mengupload dokumen itu. Seperti itu Bang. Yalah, nanti ukuran itu di WA di grup aja ya, biar ukurannya berapa gitu, biar jelas kita mudah mengingatnya. Iya, baik Bang. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah membuat akun, kan tertera itu nomor HP-nya, nanti akan kami masukkan ke dalam grup calon pelamar PPK KPU Kabupaten Natuna. Jadi nanti di situ apabila ada kendala terkait dokumen Bapak Ibu tidak sesuai, nanti di WA grup tersebut akan kami informasikan. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Biar kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Pak, untuk surat kesehatannya itu gimana? Kan soalnya kan di sini ada diminta untuk surat kesehatan untuk diupload, tapi kan untuk hari ini kan kita nggak bisa buat surat kesehatan, otomatis hari Senin baru bisa bikin surat kesehatannya. Untuk masa pendaftaran dari tanggal 20 Desember sampai dengan 29 Desember. Jadi sampai dengan tanggal 29 Desember Bapak Ibu bisa melengkapi dokumen datannya. Jadi nggak harus hari ini, nggak hari ini ditutup ya Bu ya. Sampai tanggal 29 November. Maaf saya ralat. 29 November. Oke Pak, makasih infonya. Assalamualaikum Bang. Untuk kapasitas file yang diupload itu maksimal 1 MB. Surat pendaftaran formatnya PDF, kartu tanda penduduk dan pas foto itu formatnya JPEG atau PNG. Ijazah terakhir itu PDF, surat pernyataan dan surat keterangan sehat itu formatnya PDF. Izin Bang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, di sini kan diminta surat keterangan kesehatan. Di kesehatan itu ada format tersendiri. Di sini diminta untuk menampilkan kolesterol atau semacam itulah. Apakah itu diwajibkan atau kita mengikuti format yang ada di kesehatan atau di medis gitu? Baik, saya jawab ya Pak ya. Itu sesuai dengan pedoman teknis. Di surat keterangan kesehatan itu harus dilampirkan pemeriksaan kadar gula darah, kolesterol, serta tekanan darah. Jadi kan boleh kalau di format yang ada di Puskes itu tidak ada, boleh ditulis tangan. Jadi agar keterangan-keterangan tersebut tertera di surat keterangan sehat.
kan biasa itu kan kita kalau tidak ada kan bisa ditambahi semisal saya dulu pernah pemeriksaan itu kan untuk berat badan sama tinggi badan itu di format puskes itu tidak ada, mereka mau untuk menulis di bawahnya itu ditulis tangan seperti itu. Siap. Terima kasih Bang infonya. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang, saya ingin bertanya masalah ijazah, Bang. Iya Pak. Ijazah saya tuh dia belum ditandatangan sama dekan sama rektoratnya. Kemarin kan dapat yang fotokopinya. Apakah bisa dilampirkan ke dokumen? Diupload aja surat ijazah SMA-nya Pak. Oke, Pak. Makasih ya Pak ya. Nanti untuk ijazah apanya itu bisa menyusul lah seperti itu. Oke Pak. Ya Pak. Ya. Makasih Bang. Kan minimal persyaratannya kan tamatan SMA seperti itu. Iya Pak. Bapak Ibu, itu grup calon pelamar itu nanti akan kita masukkan. Jadi setelah jam 5 nanti kami akan memverifikasi Bapak Ibu yang telah membuat akun melalui user akun admin dan operator Siakba KPU Kabupaten Natuna. Jadi mohon ditunggu ya Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar akun nanti akan kita undang ke dalam WA grup calon pelamar PPK KPU Kabupaten Natuna. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar akun saja ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Sudah jelas Pak, untuk sementara sudah jelas. Kalau nanti ada pertanyaan mungkin di grup saja. Ini harus pakai ini deh. Dari apa? Iya. Mudah-mudahan Pak. Baik Bapak Ibu, di sini selanjutnya kita akan uji skenario kesalahan-kesalahan yang nantinya mungkin akan terjadi bagi Bapak Ibu. Jadi misal ketika kita mengupload KTP itu kita salah tempat. Di kolom kartu tanda penduduk yang kita upload itu pas foto dan sebaliknya. Jadi apakah langkah-langkah yang harus dilakukan? Bapak Ibu dapat mengajukan perbaikan dengan klik ajukan perbaikan di bawah ini. Masukkan alasan yang ingin Bapak Ibu mengajukan perbaikan. Jadi tombol ajukan perbaikan ini akan muncul apabila dokumen-dokumen yang telah Bapak Ibu upload itu belum diverifikasi oleh admin ataupun operator. Maka di sini muncul permintaan perbaikan berhasil.
Selanjutnya kita menunggu persetujuan dari admin Siakbak KPU Kabupaten Natuna. Jadi di sini tidak muncul lagi tombol ajukan perbaikan karena tadinya kita telah mengajukan perbaikan. Sebelum menunggu persetujuan, sambil menunggu persetujuan dari admin KPU Kabupaten Natuna. Bapak Ibu, saya akan mempraktikkan bagaimana kita mengupload ulang dokumen-dokumen yang tadinya salah, kita salah penempatan tempat menguploadnya. Di sini kita bisa memilih daftar seperti di awal. Kita pilih badan ad hoc. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa mengupload kembali. Misal tadi skenarionya dalam isian KTP ini yang kita upload itu pas foto. Jadi ini kita hapus. Selanjutnya kita masukkan ulang KTP yang ingin kita upload. Ini kita hapus. Selanjutnya kita pilih simpan. Jadi sebelum kita mengklik lanjutkan, kita pastikan dulu file-file yang telah diupload tadi benar. Karena apabila kita sudah memilih lanjutkan, maka kita tidak bisa lagi mengupload dokumen-dokumen persyaratan. Di sini kita pilih lanjutkan. Kita pilih kirim. Bapak Turiman, Cong, jangan di-annotate. Maka akan muncul seperti ini. Jadi setelah kita pilih kirim data, kita tidak bisa lagi mengupload ulang dokumen-dokumen yang kita ingin upload. Kita coba lagi ya, langkah yang sebelumnya tadi untuk memastikan bahwasanya ketika kita sudah mengirim data, kita tidak dapat lagi mengupload dokumen. Nah, baik Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan terkait pengajuan perbaikan dokumen persyaratan yang diupload? Jelas. Monitor Bapak Ibu? Monitor.
Monitor, Pak. Kita lanjut ya. Untuk ijazah asli, Bapak Ibu sebaiknya yang diupload itu fotokopi. Baik. Status KTP. Bapak Debi Supriyadi maksudnya gimana? Status KTP? Soalnya status KTP saya tuh masih pelajar. Apakah jadi masalah? Tapi saya nggak pelajar lagi. Gimana, Pak? Status KTP saya tuh masih pelajar, belum diganti. Masih pelajar? Ya. Oh, tapi kan sudah ada ijazah SMA, Pak? Ada ijazah SMA ada. Oh, nggak masalah, Pak. Masalah kan? Karena kan ijazah itu kan sebagai status bahwasanya telah menyelesaikan pendidikan SMA, Pak. Oh, iya. Soalnya yang belum diganti itu status KTP sama kakak tuh belum diganti juga, masih SD sederajat. Soalnya buat KTP tuh saya masih sekolah. Oh, tidak masalah, Pak, tidak masalah. Oh, berarti yang penentunya itu yang di ijazah SMA kan? Tidak masalah, Pak. Oke. Makasih, Kalau Pak. KTP fotokopi atau yang asli, agar itu terlihat jelas ketika kami verifikasi, jadi sangat disarankan itu KTP-nya yang asli. Oh, yang asli, harus yang asli. KTP ya, jadi untuk penyerahan dokumen nanti fotokopinya aja. Oh, oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, sama-sama, Pak.
Suaranya nggak kedengeran, Pak. Cek, cek. Halo, Pak. Dengar, Pak? Udah kedengeran, Pak. Jadi saya ulangi ya. Jadi kita skenariokan dokumen yang tadi sudah kita upload itu sudah diverifikasi oleh admin atau operator KPU Siakba KPU Kabupaten Natuna. Setelah diverifikasi ternyata scanan KTP-nya tidak jelas. Di sini dapat muncul di akun Siakba kita. Dan akan muncul email notifikasi pada email seperti ini, data scan KTP tidak terlihat jelas. Jadi langkah kita selanjutnya yaitu kita pilih aksi, kita pilih lanjutkan. Karena tadi dijelaskan KTP kita tidak terlihat jelas, maka untuk dokumen KTP ini dapat kita hapus filenya. Setelah itu, kita upload lagi dokumen KTP yang kita scan kembali. Bentar. Selanjutnya kita pilih simpan. Kita pilih lanjutkan. Lalu kita kirim data. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak bertanya, saya Sanusi dari Bunguran Selatan. Iya Pak, lanjut Pak. Yang saya ingin tanyakan, tadi kan kita mengisi riwayat pendidikan itu dari SD sampai terakhir gitu kan. Jadi apakah untuk menguploadnya Betul, nanti Pak.
Gimana Pak? Lanjut Pak. Kita kan mengisi riwayat pendidikan itu dari SD sampai terakhir gitu kan. Jadi apakah menguploadkan nanti juga dari SD sampai terakhir gitu? Halo Pak. Iya, halo. Yang diupload itu nanti pendidikan terakhir aja, ijazah pendidikan terakhir. Oh gitu. Iya Pak. Terus mengenai surat keterangan kesehatan itu kan di situ juga minta pengecekan gula darah, kolesterol. Berarti memang harus dicek semua ya Pak? Iya Pak. Oh begitu. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Sama-sama Pak. Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Anggi, mengenai surat kesehatan, seandainya di puskesmas kami itu tidak ada alat untuk pengecekan gula darah. Nah, jadi macam mana solusinya itu, Pak? Jadi di puskesmas di tempat Bapak tidak ada Seandainya, Pak. pengecekan Seandainya tidak ada alat misalnya. ya Pak, alat pengecekan gula Gula darah ya darah. Pak. Oh baik Pak. Coba nanti kami sampaikan pertanyaan ini kepada pimpinan kami, atasan kami di KPU provinsi ya Pak ya. Ya. Jadi Makasih, kita Pak. tidak bisa, saya belum bisa memberi jawaban seperti itu Pak. Jadi nanti Bapak bisa WA saya ataupun helpdesk siap Ya, Bapak Pak. ya. Terkait itu Pak. Terima kasih Pak. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita uji skenario dokumen yang telah Bapak upload itu telah diperiksa oleh admin atau operator Siakba KPU Kabupaten Natuna. Maka nanti akan muncul notifikasi email dan notifikasi di akun Siakba kita. Baik Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Di sini akan muncul email masuk yang baru dari Siakba KPU. Jadi email masuknya adalah pendaftaran Anda sudah diterima. Berkas Anda sudah diperiksa dan dinyatakan sudah lengkap. Selanjutnya silahkan menunggu hasil verifikasi. Jadi maksud dari email ini adalah kelengkapan dokumen persyaratan yang telah Bapak upload tadi telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap. Jadi surat pendaftaran itu ada, KTP ada, pas foto ada, ijazah terakhir ada,
surat pernyataan ada, dan surat keterangan kesehatan ada. Jadi di sini juga di akun Siakba ini akan muncul juga notifikasi pendaftaran sudah diterima. Kita pilih beranda. Nah, di status lamaran ini akan terlihat warna hijau pendaftaran diterima. Berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya itu adalah warna biru yang keterangannya itu menunggu pengecekan berkas. Nah, sampai di sini apa yang Bapak Ibu lanjut? Apa yang Bapak langkah apa yang Bapak Ibu lanjutkan? Administrasi. Jadi sampai tanggal 29 itu adalah masa proses verifikasi administrasi. Di sini kita akan mencetak bukti pendaftaran bahwasanya Bapak Ibu telah mendaftar dan pendaftarannya telah diterima. Pada menu aksi, kita pilih lihat detail. Di sini ada cetak daftaran online. Maka di sini kita cetak. Nanti ini Bapak Ibu bawa ketika penyampaian dokumen fisiknya. Jadi dokumen fisik itu diterima oleh KPU selambat-lambatnya sebelum seleksi tes tertulis. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Desanya semua. Dari barat kan? Kan desa Seluan Barat. Bapak Ibu ada pertanyaan?
Untuk sementara waktu pas. Pas ya Bapak Ibu ya, sudah paham ya. Insya Allah. Jadi selepas kegiatan kita hari ini, Bapak Ibu ketika ada pertanyaan-pertanyaan dapat menghubungin kami. Siap. Baik Bapak Ibu, kalau tidak pertanyaan, mungkin bisa kita selesaikan sesi pada sore hari ini. Pendaftaran akun udah bisa dibuat Pak, mulai dari jam 8 tadi. Jadi melalui pantauan kami sampai dengan saat ini ada sekitar 48 akun yang sudah dibuat, yang tersebar di 13 kecamatan. 15 kecamatan kita.
Mohon maaf Pak Syamsul Anwar, itu sudah kita share petunjuk pendaftaran akunnya ya. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak Bapak pahami dapat menghubungi kami. Atau Bapak bisa langsung ke kantor KPU Kabupaten Natuna agar kita dampingi untuk pendaftaran akun Siakbanya. Baik Bapak Ibu, Pak ada lagi pertanyaan? Biar kita akhiri sesi pengenalan aplikasi Siakba ini. Baik Bapak Ibu, bagi yang belum atau bagi yang telat bergabung atau ketinggalan informasi, nantinya kalau kami ada melakukan Zoom lagi akan kami informasikan ya. Kita akan simulasikan lagi pendaftaran akun, skenario yang nantinya akan terjadi pada pendaftaran BPK di Siakba ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu dia tadi sosialisasi pengenalan Siakba dan perekrutan badan ad hoc penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang dipaparkan oleh Saudara Anggi. Terima kasih atas segala antusias dari Bapak dan Ibu. Selanjutnya kami silakan kepada Ketua KPU untuk menutup sekaligus mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini. Kepada Pak Junaidi Abdillah, kami silakan. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan sosialisasi Siakba pada siang hari ini sampai sore hari kita bisa kita laksanakan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga dapat terinformasikan ke khalayak ramai terkait metode perekrutan PPK tahun 2024. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan sosialisasi kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Selama pelaksanaan, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari sekretariat maupun anggota KPU yang lain yang sudah mendukung kegiatan pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Baik, dengan secara resmi acara sosialisasi aplikasi Siakba ini saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutupkan untuk kegiatan sosialisasi hari ini. Kalau tidak kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kepada Bapak Ibu yang ingin kami persilakan. Terima kasih, kami tunggu kedatangan dan pendaftaran saudara-saudara sekalian. Kami akhiri dengan wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jika ada yang mau berkonsultasi terkait Siakba, kami menerima di hari kerja mulai dari Senin sampai Jumat dari pukul 08 sampai dengan 16.00 WIB. Saya izin live ya, Bapak Ibu.
Recording stopped.